hilang. Iya Bu, nggak apa-apa. Nah itu, iya ini kalau di Cipayung tempat ibu gelap banget, jadi dia pasti sinyalnya hilang-hilangan. Nah jadi mudah-mudahan kalian sehat, tidak seperti Bucik kemarin sakit ya, terkapar rumah sakit itu 7 hari. Nah jadi terkait dengan mata kuliah kita, itu ada buku yang dikarang oleh Bu Ika. Nah kalian boleh beli bukunya gitu loh ya. Ibu nanti minta sama penerbitnya, karena penerbitnya kan sama dengan penerbit bukunya Bucik gitu kayak. Waktu itu kan ibu bilang udah terbitin bukunya gitu. Nah nanti kalian bisa beli. Kalau beli di Gramedia harganya mahal. Katanya hampir 80 katanya penerbit gitu. Tapi dengan dia katanya di diskon gitu. Nah kalau kalian mau beli, kalian bisa beli di ibu, nanti ibu minta sama mereka biar mereka datengin bukunya gitu ya. Nah gitu. Nah untuk mata kuliah ini kita tetap sesuai dengan yang ada di RPS itu. Tapi karena bukunya belum ada, jadi hari ini Ibu ingin memberi kalian materi kuliah. Tetapi mohon maaf Ibu belum bikin itunya PPT-nya ya. Jadi kalian dengerin aja yang Ibu sampaikan ini. Nah, ini juga Ibu mau bicarakan nanti ketika Ibu diminta jadi narasumber di AKTV hari Sabtu. Gitu loh, karena Ibu jadi narasumber di AKTV gitu. Jadi kalau acara AKTV, Ibu jadi narasumbernya gitu terkait dengan berbagai macam hal yang terkait dengan sosiologi, kriminologi gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalian senang mendengarkan apa materi yang Ibu sampaikan ini tentang apa namanya? Sosiologi gender ya. Oke, siap dengerin dulu ya. Nanti kalau kalian mau tanya silakan. Nah, jadi sosiologi gender ini aku itu bicara tentang gender, tentang laki-laki, tentang perempuan yang terkait dengan eksistensinya, tetapi tidak bicara jenis kelamin, ya, tetapi tidak bicara jenis kelamin karena kalau jenis kelamin itu adalah hak prerogatifnya Allah, gitu. Jadi kita tidak bicara tentang hal itu. Yang kita bicarakan adalah gender, yaitu orang-orang yang mempelajari mengenai gender itu sendiri, baik itu laki-laki maupun perempuan. Gender, kenapa orang-orang yang perempuan sebaliknya. Nah, kenapa mereka terjadi seperti begitu? Dan apa yang terjadi akibat adanya masalah gender-gender seperti ini? Ya, terkait dengan budaya-budaya yang kita pahami dalam masyarakat, yaitu budaya patriarki. Arti kan patriarki? Satu adat budaya yang menyatakan bahwa laki-laki itu adalah maskulin. Laki-laki itu adalah superior. Laki-laki itu adalah hebat. Laki-laki itu lebih hebat daripada perempuan. Nah, stigma seperti begini yang ada di masyarakat ternyata tuh menimbulkan masalah bagi masyarakat itu sendiri. Gitu loh. Nah, ini menimbulkan suatu masalah baru bagi orang laki-laki ataupun bagi perempuan itu sendiri. Yang kita sebut dengan misoginis dan ginofobia. Ada yang tahu apa itu misoginis? Ayo sebelum Ibu menjelaskan apa itu misoginis. Kita ngobrol aja, kamu gak usah takut, kita lagi ngobrol dulu. Karena nanti kamu materinya nanti aja hari apa ya kamu mau tambahkan, kan kita 2 kali pertemuan nggak ketemu gitu ya. Nah silakan nanti kamu boleh ganti harinya gitu. Kalau sekarang Ibu mau kasih dulu materi ini karena kamu belum ada bukunya gitu loh. Siapa yang tahu coba apa itu misoginis? Nanti pijit catat ya yang aktif temennya ya, baik yang nanya maupun yang menjawab gitu, yang aktif kuliahnya. Yuk, siapa yang tahu misoginis itu apa? Ada Saya Bu. misoginis dan ginofobia. Nah, itu masalah gitu loh. Di dalam kehidupan masyarakat kita ini ada masalah. Ya, gimana sayang? Coba silakan. Sabila. Ya, Ayo, misoginis itu yang saya ada yang tahu, mau jawab? Silakan. iya,
Orang yang memiliki kebencian Hmm. atau rasa tidak suka terhadap wanita secara ekstrim, Bu. Oke, kalau ginofobia apa? Saya, Bu, Ya, silakan. Ayo, itu apa fobia terhadap wanita bukan sih, Bu? Iya memang terhadap wanita. Yang Wanita dipermasalahkan cantik itu, gitu. nah, wanita cantik. Wanita, Heeh. Wanita cantik. Jadi ginofobia wanita cantik gitu ya. Oke, ada lagi yang lain. Ayo, apa itu ginofobia? Saya, Namanya Bu, keren ya, ginofobia. Misoginis. Nah, gitu loh. Namanya misoginis. Ya, silakan. Nadira. Apa itu? Kalau yang saya tahu, ginofobia itu, iya tadi benar kata Ayu, fobia terhadap wanita atau ada rasa takut ketika menghadapi atau berhadapan dengan wanita gitu. Jadi seseorang itu akan merasa panik atau cemas ketika berhadapan dengan wanita, Bu. Begitu ya. Wah, itu bahaya itu ya. Bisa nggak punya istri deh kali. Ya, ya, oke. Tadi misoginis betul ya. Nah, misoginis itu berasal dari kata miso dan geni. Miso itu artinya benci. Nah, gini itu artinya wanita. Jadi orang yang membenci terhadap wanita secara ekstrim. Nah, apakah kalau kita menyatakan, apakah ada Bu dalam kehidupan dunia ini? Ada orang yang benci gitu loh sama perempuan gitu loh. Nah, kenapa dia benci gitu kan? Kenapa dia benci? Nah, dia benci itu karena dia mengalami trauma masa kecil gitu loh. Jadi lagi kecil itu mamahnya galak atau misalnya digalakin sama pembantunya atau sama babysitternya. Kan kamu suka lihat di televisi tuh ada yang apa namanya babysitter yang mau kerja ngurusin bayi tapi bayinya dikasih obat tidur. Jadi tidur aja tuh bayi. Dia sementara main HP. Dia sendiri nyanyi-nyanyi, dia sendiri dia pokoknya nggak kepengen direpotin sama si bayi. Padahal pekerjaannya dia ngurus bayi. Nah, itu memang harus diperhatikan oleh para ibu rumah tangga muda. Di rumah tuh harus pasang CCTV gitu loh. Karena perlakuan buruk babysitternya itu akan memberikan pengaruh buruk terhadap si anak secara psikologi. Kalau kita bilang, anak bayi, nggak tahu apa sih? Kamu jangan bilang anak bayi punya apa. Anak bayi punya perasaan gitu loh. Jadi hati-hati kalau nanti kalian nikah, kalian punya anak, jangan sembarangan anak bayi nggak tahu apa-apa. Salah besar kalau kamu katakan anak bayi nggak tahu apa-apa. Anak bayi punya perasaan insting yang kuat yang akan tertanam di dalam kehidupan dia selama-lamanya, selama dia hidup. Apa yang dia rasakan selama dia menjadi bayi itu terekam terus dalam kehidupannya. Nah, itu makanya jadi hati-hati kalau kalian nanti punya bayi gitu kan ya, memperlakukan si bayi dengan benar gitu. Karena itu apa benar-benar terekam dalam kehidupannya dia sampai dia mati itu anak gitu loh. Karena dia akan terekam terus. Itulah yang menjadi perhatian karena ketika kalian secara sosiologi mengatakan berbeda apa berubahnya status dan peran. Kamu sekarang peran kamu sebagai anak. Kamu statusnya sebagai anak, perannya sebagai anak, ngapain? Kamu nggak pernah punya salah. Kenapa? Karena anak itu sampai kapanpun tidak pernah salah. Yang salah itu adalah orang tua. Nah, nanti ketika kamu berubah menikah, maka kamu sudah menjadi orang tua. Kamu nggak bisa jadi anak lagi. Nah, apa yang dilakukan? Maka tidak mudah untuk menjadi seorang ibu. Tidak mudah untuk menjadi seorang ayah ketika memperlakukan anak. Nah, inilah yang menimbulkan masalah gender. Jadi kalau kita bicara tentang gender, bukan sekedar cowok, cewek, bukan begitu. Banci, terus apa lesbi, bukan itu. Masalah yang tertanam di dalam gender itulah yang menimbulkan kehidupan ini benar atau tidak di dunia. Gitu loh. Nah, jadi ketika dia merasakan trauma masa kecil,
maka si anak laki tadi, nih si bayi anak laki tadi, itu dia akan tertanam terus di hatinya. Trauma dia. Maka dia kalau diperlakukan buruk oleh wanita, baik oleh kakaknya, babysitternya, atau oleh ibunya karena ibunya sebel sama ayahnya, misalnya perkawinan gitu terpaksa, dia benci sama anaknya, anak itu diperlakukan kasar, maka anak itu akan merekam kekasaran yang diterima. Ini bahaya. Yang kedua adalah pola asuh yang salah. Pola asuh yang salah ini diperlakukan keras oleh keluarga. Misalnya, anak laki gitu, kamu nggak boleh nangis. Anak laki itu tidak boleh nangis. Padahal dia sakit karena dia jatuh. Tapi kamu selalu bilang, anak laki nggak boleh nangis. Emang kamu anak cewek. Kata-kata itu padahal sepele kan ya. Nah, tapi bagi psikologi, bagi sosiologi gender, kata-kata itu justru akan memberikan kesulitan bagi si anak. Karena dia sulit memposisikan diri. Dia tidak boleh nangis. Kamu pikir emang nggak boleh nangis itu gampang ya? Susah tahu. Anak laki misalnya jatuh, gubrak gitu, jatuh gitu. Terus kita bilang, anak laki nggak boleh nangis. Kamu kata-kata apa kayak gitu? Itu kata-kata zaman purba gitu. Ya, tapi nggak bisa begitu. Jangan kamu bilang, mana yang jatuhin? Batu yang nggak kaya. Itu juga kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Nanti batunya mama pukul. Nanti ayamnya mama pukul. Kalimat itu juga salah gitu loh. Jadi hati-hati tuh ngomong-ngomong kayak begitu gitu ya. Jadi ya kalau kita katakan seperti gitu karena orang tua memperlakukan anak dengan keras itu. Anak laki baru begitu aja nangis, cengeng banget sih lu. Nah, itu kata-kata yang akan tertanam di hati anak tersebut dan dia bisa memiliki rasa misoginis gitu loh. Nah, yang ketiga adalah karena pola pikir maskulinitas toksik. Ya, jadi toxic masculinity itu adalah anak laki-laki harus maskulin, nggak boleh seperti wanita. Jadi tidak bisa terima kalau ada wanita yang lebih sukses dari dia. Karena tadi di dalam keluarga, kamu anak laki, kamu harus hebat daripada adikmu yang laki-laki, yang perempuan. Kamu harus hebat daripada kakakmu yang perempuan. Kata-kata itu menyebabkan dia merasa bahwa anak laki-laki harus lebih sukses daripada wanita. Ada nggak sih Bu kayak gitu? Banyak sayang. Apakah itu dipengaruhi pendidikan? Tidak. Nah, ada teman ibu ya, ibu pengalaman, ibu punya teman. Dia tuh pejabat loh, sebagai kepala dinas. Luar biasa kan? Tapi dia takut sama cewek yang lebih tinggi daripada dia. Padahal kalau dipikir-pikir dia udah kepala dinas, udah hebat, bahkan udah gubernur. Ya, tapi dia takut sama perempuan kalau ada perempuan yang lebih sukses. Bagaimana dengan istrinya? Istrinya itu diperlakukan sama dia harus di bawah dia. Nah, ini hati-hati loh dalam kehidupan kayak gini. Banyak ya di dalam masyarakat banyak yang kayak gini. Kita kalau lihat ini hidupnya ini ya apa baik gitu kan, depan orang dia baik gitu. Depan orang dia baik, tapi dalam rumah dia akan menyatakan bahwa dirinya saya ini adalah laki-laki yang ngatur semua rumah dan mengatur semua isi rumah ini dan semua isi rumah harus tunduk pada saya. Nah, itu adalah misoginis gitu loh. Misoginis. Jadi kamu kalau pikir, Bu, kalau kayak gitu bahaya banget ya Bu dalam kehidupan rumah tangga. Makanya kamu kalau pacaran hati-hati gitu loh. Kamu lihat dulu tuh cowok, misoginis apa kagak. Mohon maaf. Karena apa? Kalau nanti kamu ketemu cowok misoginis, maka dia akan memperlakukan wanita itu secara berbeda. Bicaranya pada wanita tuh kadang-kadang kasar gitu ya. Bu, misoginis ini ada juga nggak dialami oleh wanita? Ada. Wanita yang diperlakukan kasar oleh ibunya di rumah, dia akan benci sama laki-laki. Itu misoginis. Walaupun mayoritas yang banyak mengalami misoginis itu adalah pria, tapi wanita juga mengalami hal yang sama. Misalnya, si ibu di rumah mempunyai jabatan, si ayah punya jabatan, tapi si ibu merasa bahwa dia lebih superpower daripada suaminya karena dia berasal dari keluarga yang berada, sementara suaminya bukan dari orang berada. Apa yang terjadi? Ibunya akan merasa di rumah superpower. Nah,
karena superpower, maka anak wanita tadi akan diperlakukan oleh si ibunya itu adalah kamu harus jadi seperti mama yang keren, yang hebat, yang gini begitu. Diperlakukan kasar. Jadi dia gimana? Dia jadi benci gitu loh. Dia benci pada wanita, dia juga benci pada laki-laki yang cengeng gitu loh. Nah, ini terjadi dalam kehidupan nyata. Ada dalam kehidupan masyarakat, dan kita jangan mengatakan, oh ini nggak ada Bu di kita Bu, orang kita tuh baik-baik semua, memperlakukan dengan baik. Kamu jangan salah, karena misoginis itu nggak kelihatan, nggak terlihat jelas, dia baik-baik aja, dia tetap ganteng, dia tetap cantik, dia tetap kalem, dia tetap baik, tapi dia mengalami misoginis, itu bahaya, ya. Kemudian dia merasa tidak ingin tersaingi. Nah, ini biasanya nih baik laki-laki atau perempuan, dia merasa bahwa tidak boleh disaingi. Kenapa perempuan mengalami misoginis? Karena dia di rumah melihat begitu kerasnya bapaknya menyatakan bahwa gue ini loh yang hebat sebagai laki-laki. Anak perempuannya akan merasakan, mendengarkan, oh jadi ayah tuh kayak gitu, gue akan lebih keras daripada ayah gue. Gue juga bisa walaupun perempuan, ada yang seperti begitu. Makanya ibu bilang, kalian belajar di sosiologi perilaku menyimpang kemarin. Jangan pernah bawa anak kecil ngeliat hewan dipotong kurban. Ya, ingat itu, nggak boleh. Kenapa? Karena kita nggak tahu di dalam hati anak itu, dalam pikiran anak itu, bahwa binatang mau mati itu lucu. Gitu loh. Ada yang nangis, kan kamu bisa lihat tuh kalau lagi mau potong korban, kamu lihat sapi atau kambing, ada yang nangis keluar air mata, kamu jangan berpikir, masa sih binatang bisa nangis? Kamu jangan salah, dia pun sedih. Apalagi kalau misalnya tuh yang panitia korban waktu mengorbankan sapi atau kambingnya itu diperlihatkan di depan antrean sapi-sapi kambing yang mau dipotong. Itu kambing dan sapi itu pasti nangis gitu loh. Jadi sebaiknya kalau mau bikin korban itu sapi atau kambing yang mau dikorbankan itu ditutup tempatnya gitu loh. Biar jangan kelihatan sama sapi kambing yang lain. Dan juga nggak kelihatan sama orang-orang lain gitu loh. Bu, tapi kita harus menyaksikan Bu, mengucurnya darah. Itu jangan usah didengerin kayak gitu. Kita sudah mengatakan sama Allah, ya Allah, kuserahkan kurbanku padamu. Kuserahkan ini adalah kewajibanku sebagai manusia, sebagai umatmu. Kuserahkan semuanya. Udah nggak usah jelas, nggak apa-apa, gitu loh. Dibanding kamu ngelihat kalau ada anak kecil ngelihat, maka akan tertanam dalam hatinya bahwa binatang kalau mati lucu, maka dia udah besar akan mempraktekkan hal itu. Ngeri kan? Nah, begitu juga yang sekarang nih, misoginis. Kalau kita memperlakukan bayi, anak kecil di dalam rumah dengan pola asuh yang salah, maka dia akan seperti begini. Ya, berperilaku egois dan suka mengatur. Ini orang yang merasa dia superior di dalam rumah. Maka dia merasa lebih tinggi daripada lawan jenisnya. Dia merasa dia tidak pernah salah. Yang salah itu orang. Biasanya kalau yang begini itu cowok. Cowok kalau misalnya nggak naik pangkat, langsung dibilang, gara-gara kamu nih, Mak. Kamu sih di rumah bawel, jadi saya nggak bisa naik pangkat. Padahal bukan salahnya si wanita. Akhirnya si wanita apa? Iya deh, maaf deh Pak, kalau aku di rumah bawel. Itu perempuan yang begitu tuh dalam rumah tangga. Waduh, itu terpenjara itu. Jangan karena lihat kayaknya. Kalau kamu terpenjara kayak gitu, Mak, kabur. Ya, ngapain seperti begitu gitu loh. Nanti si prianya bilang, gara-gara kamu nih, anak jadi nggak beres. Coba lu pikir, gue udah capek cari kerja, cari duit. Sementara lu dalam rumah aja, anak nggak sukses. Nah, yang disalahin tuh wanita. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia itu adalah laki-laki yang paling hebat. Itu mengalami misoginis. Hati-hati. Ya. Nah, kemudian selalu menyalahkan wanita. Wanita itu selalu salah. Pokoknya wanita tuh nggak ada yang benar aja di mata dia. Itu menurut dia bahwa wanita itu adalah tempatnya salah. Karena dia dibesarkan dari tadi dengan adat patriarki, keistimewaan pria, ya, diskriminasi. Jadi dia merasa bahwa dirinya itu superpower. Nah, beda dengan ginofobia. Ginofobia itu adalah orang yang merasa takut dengan wanita yang berlebihan. Dia panik terhadap wanita. Apakah ini termasuk gila, Bu? Tidak. Ini tidak gila. Tapi dia ginofobia. Kayak ibu pernah ketemu sama laki-laki yang model kayak begini. Itu orang kaya, ya.
luar biasa. Kalau kamu mau bilang kaya, kaya banget ya. Dia punya rumah di Menteng itu 7. Kamu tahu harga rumah di Menteng satu rumah, harganya itu di atas 120 miliar. Dia punya 7 rumah. Belum hotel di mana-mana. Tapi menurut ibu dia mengalami ginofobia. Gitu. Jadi lucu gitu loh kan. Nah gitu kan. Kalau kita bilang, tapi ibu dia kan dia mencintai wanita. Tetapi dia tidak bisa berhubungan dengan wanita. Dia lihat mukanya wanita aja dia udah takut. Kenapa hal itu terjadi? Karena tadi di dalam rumah gitu loh, ibunya itu memperlakukannya luar biasa gitu loh. Bahwa wanita itu super power. Takut itu anak cowok itu kayak gitu. Nah, jadi perbedaannya kalau misoginis itu dia benci dengan wanita secara ekstrim. Kalau ginofobia dia takut banget sama wanita. Takut banget sehingga dia merasa nyaman kalau dirinya sendiri. Maka orang-orang yang mengalami ginofobia pada umumnya itu dia tidak menikah. Nah, apakah kita bisa katakan dia LGBT? Enggak bisa juga. Jangan kita balik lagi ke agama, kita mengatakan, oh Bu, dia belum dapat jodoh. Kalau udah kayak gitu tuh mentok namanya ya. Gitu loh, kita mentok gitu. Tapi kalau dia mengalami ginofobia, itu dia atau perempuan yang tidak menikah, itu dia mengalami rasa takut yang luar biasa. Jadi kamu jangan terus melecehkan orang gitu kan ya, gimana gitu kita melecehkan dia sampai umur segitu belum nikah. Nah misalnya kasus yang terjadi di kampus gitu kan ya, terjadi di kampus pada dosen itu ya. Kalau menurut ibu dia mungkin sebetulnya mengalami masalah ini, mengalami misoginis atau dia mengalami ginofobia sehingga dia melakukan hal seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misoginis dia bisa melakukan pelecehan seksual pada orang, gitu loh. Karena dia merasa dirinya super power, gitu loh, superior, super power, pokoknya segala macam dia memiliki. Tetapi kalau menurut yang ibu pahami dari kriminologi, orang yang mengalami misoginis ini mungkin tadinya dia mengalami ginofobia. Kemudian dari perjalanan itu dia bangkit rasanya, dia merasakan bahwa oh aku nggak boleh dong kayak gitu, gua harus berubah. Nah perubahan itu bisa menjadi misoginis, gitu loh. Jadi perjalanan orang itu dari ginofobia ke misoginis itu terjadi. Bukan berarti terpisah. Oh dia misoginis, dia ginofobia, nggak bisa begitu. Itu ada perjalanan satu rangkaian yang mungkin dialami oleh seseorang yang mengalami masalah kejiwaan, gitu. Ini seru loh kalau kamu bikin skripsi, jangan cuma dari sekolah ke sekolahan doang, capek dengerin gitu loh. Ya kan? Nah, ini masalah kayak gini gitu loh. Kamu bisa pergi ke masyarakat gitu kan, melihat orang yang mengalami misoginis dan ginofobia. Apakah mereka melakukan atau mengalami satu serangkaian permasalahan ini atau tidak? Jadi di dalam sosiologi gender itu luar biasa gitu yang kita pelajari. Mungkin dari ibu itu, nanti kalau ada yang bertanya silakan. Silakan yang mau tanya, ya. Enaknya pakai tanya jawab gitu. Silakan. Saya mau tanya, Bu. Ya, silakan. Siapa namanya? Saya dulu ya. Ya udah saya dulu Bu. Iya, boleh. Dari Wardah. Wardah. Dari Wardah Bu. Ya kan tadi kan aku kasih contohnya kan kebanyakan. Ya Bu, saya mau nanya. Oh iya. Gimana Wardah? Tadi kan Ibu ngasih contohnya kan kebanyakan dialami sama laki-laki ya, kayak laki-laki takut sama perempuan atau udah masa kecilnya ada kekerasan sama perempuan gitu. Nah, kalau misalkan misoginis sama ginofobia itu bisa dialami sama perempuan juga nggak? Jadi kayak perempuan takut sama perempuan juga. Terus atau sebaliknya kalau misalkan ada nggak perempuan yang takut sama laki-laki terus ada namanya lagi. Terus dari penyakit ini apa bisa disembuhin gitu, Bu? Kayak ada caranya atau emang harus itikat dari orangnya sendiri mau sembuh gitu? Bentar. Itu Bu pertanyaan saya, makasih. Oke, makasih. Ibu jawab ya. Jadi kalau katakan tadi, Bu, kenapa harus cowok doang gitu yang mengalami ini? Apakah cewek juga? Tadi Ibu sudah jelaskan. Cewek juga mengalami hal yang sama. Tapi walaupun begitu kita kan mengartikannya di dalam kata-kata itu kan sebagai laki-laki yang mengalami masalah masalah kejiwaan seperti tadi ya. Jadi kan kita mengatakan bahwa
Misoginis itu orang yang benci pada wanita, karena miso artinya benci, gay itu artinya wanita. Tetapi misoginis ini juga dialami oleh wanita, gitu loh. Dia alami oleh wanita. Dia benci sama laki-laki. Mungkin namanya bukan misoginis kalian ya. Jadi istilahnya bahwa misoginis itu juga dialami oleh wanita. Kenapa? Karena wanita itu benci terhadap laki-laki. Dia benci dengan laki-laki, sehingga ada juga wanita yang nggak ada hal-hal yang sama seperti yang dialami masa kecil, asuh yang salah terhadap laki-laki, jadi dia benci gitu loh. Nah, jadi perempuan kayak begini juga ada yang mengalami hal seperti itu. Jadi dia benci sama laki-laki. Nah, dulu gitu ya, ibu juga pernah mengalami kayak begitu. Ibu dulu lagi kalau cari cowok, saking takut sama ayah, ya, nah ayahnya ibu tuh keras gitu kan, dia pengusaha, jadi dia keras gitu kan ya, begini, begini, begini. Nah, ibu liatin, oh kalau laki-laki tuh kayak gitu ya, juga bisa kayak begitu, emangnya kira doang gitu kan ya. Ibu bilang, kalau laki-laki yang keras kayak papa gitu, wah aku harus hindari. Jadi kalau ibu ketemu cowok, tahu nggak waktu dulu tuh ya, waktu lagi masih kecil kayak kamu, kalau ada cowok, tahu apa yang terjadi? Ibu jadi berantem mereka. Bukan berantem dalam arti fisik, tapi ibu ajak berpikir dan berpikir gitu kan, diajak berdebat sampai mana dia marahnya. Nah, itu ibu mengalami masalah seperti gitu loh. Mengalami gitu. Kenapa? Karena melihat bahwa superiornya papa dalam rumah luar biasa. Dia memang yang namanya harta dia punya. Yang namanya wajar papanya ibu ganteng banget. Ya, tetapi si ibu ini, ibu yang alami gitu kan, kok mamaku kayaknya nggak bahagia ya, gitu loh. Oh, jadi perempuan itu harus ngalah, harus jadi perempuan harus gini, nggak bisa gitu kan, berontak ibunya, nggak bisa kalau kayak gitu, gua harus seperti papa, gua harus bisa menguasai dunia ini, itu yang terjadi, itu lagi masa kecil kayak begitu. Nah, tetapi seiringnya berjalannya waktu gitu kan ya, terus di rumah itu kan itu mungkin ketika ibu melihat mereka lagi berantem gitu kan, biasa tuh orang tua makanya kalau berantem jangan suka di depan anak. Nah, ini korbannya ibu dulu waktu zaman dulu kan, sebab kalau makin udah mulutnya gitu kan ya, ini sini pakai bla 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 gitu kan. Nah, ibu jadi perhatian gitu loh. Oh, kalau berantem begitu. Nah, sebaiknya memang kalau kalian ribut itu di kamar. Tetapi kadang-kadang kan ada positif negatifnya kalau perang di kamar sama suami atau istri, kalau nanti pukul-pukulan nggak ada yang lihat kan, kayak gitu kan, makanya tuh perlu ada CCTV gitu kan ya. Nah, jadi hal-hal yang kayak gini dialami juga gini oleh orang lain, orang perempuan gitu. Apakah bisa sembuh kata kamu gitu? Bisa sembuh seiring dengan berubahnya situasi keadaan dalam rumah, di dalam rumah orang tersebut. Nah, ketika ibu mulai keras begitu, ketika ibu mulai keras, wah si papa itu langsung lihat, wah kamu itu anak perempuan sayang, kata papa gitu kan, kamu anak perempuan, ya udah papa kemarin salah ya, papa tuh begini begini begini. Itu ibu alami ketika ibu masih kecil, itu baru umur 5 tahun 6 tahun kayak gitu. Oh, dalam hati, oh begitu ya. Nah, yang namanya perempuan itu, si mama nyediain baju kalau pagi, ya kan harus sama jasnya gitu kan ya, daleman baju itu dalamnya, terus sama itu dasinya harus matching, kaos kaki matching. Itu mama kalau pagi-pagi gitu. Dan ibu merasa, oh begitu ya jadi seorang perempuan. Tapi bagi ibu nih, ibu cerita sama kalian, ibu merasa bahwa itu penjara gitu loh. Itu penjara, nggak bener. Apa iya perempuan jadi seperti begitu? Nggak bisa kayak gitu kan. Apalah itu namanya terlalu melemahkan diri di dalam. Kan si papa ngomong, makanya gini-gini. Mamanya itu oke. Cina Jawa tuh hormat banget sama suaminya gitu loh. Wah, yang marah tuh ibu katakan sama papa. Gak bisa pak, begini, harus begini. Anak 5 tahun, bayangin loh. Anak kecil 5 tahun sekolah di belum. Ya kan?
Ini gelap banget nih di rumah ibu. Terdengar suara ibu? Halo? Iya, Bu, bisa Halo? Dengar, Bu. Halo? Ada, Bu. Halo, ada? Ada, Bu. Halo? Halo? Halo, Bu. Ada Bu, ada. Putus ya? Iya, di sini gelap banget. Gelap banget ini, ya Allah. Ya udah ada ya, oke ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah misoginis itu bisa sembuh? Jawabannya bisa. Ya, mudah-mudahan dipahami ya Wardah. Oke, yang selanjutnya siapa yang mau tanya? Iya, Bu, terima kasih. Halo, ada yang mau tanya lagi? Ya, oke. Tadi siapa yang mau tanya ya? Silakan. Saya Bu, Aurel Bu, Aurel. Aurel, oke, Aurel. Gimana? Eh, saya pengen cuma mau nanya soal misoginis dan ginofobia ini bisa berlanjut nantinya munculnya fenomena LGBT Kak Bu? Karena dari apa yang Ibu sampaikan, saya jadi punya spekulasi tersebut gitu Bu. Nah, Gitu aja sih Bu. oke, baik. Apakah nanti dia bisa menjadi LGBT? Nah, kalau memang misalnya hal misoginis dan ginofobia itu betul-betul dialami oleh seseorang, kemungkinan memang dia menjadi dingin ya terhadap lawan jenisnya gitu kan. Nah, kalau dia merasa memang sejenisnya itu nanti bisa membangkitkan gairah dirinya lagi, kemungkinan dia bisa menjadi LGBT, gitu loh. Kemungkinan bisa menjadi LGBT. Nah, tetapi LGBT yang dialami dia tidak didasarkan kepada untuk mendapatkan uang. Ingat, LGBT ada yang untuk komersial, ada yang bukan komersial, gitu loh. Nah, apakah LGBT yang komersial itu emang benar ada, Bu? Adanya? Ada itu. Jadi itu LGBT buatan. Kalau Ibu mengatakan itu LGBT buatan, dia merasa bahwa dengan menjadi apa gender yang berbeda dengan jenis kelaminnya akan mempermudah dia mendapatkan uang. Maka dia akan seperti gitu. Tetapi orang yang mengalami misoginis dan ginofobia, dia tidak melihat kepada masalah uang. Dia tidak masalah uang. Tapi dia akan menyendiri dirinya bahwa dia memang takut gitu loh. Dan kalau misoginis misalnya saya tidak percaya lagi dengan perempuan gitu loh. Nah, maka dia nyaman dengan dirinya. Nah, ini biasanya tidak menimbulkan dampak masalah yang lain gitu loh di luar dari kesendiriannya dia gitu. Tapi kadang-kadang merasa bahwa dia berteman dengan orang itu, dia baik seperti itu dan dia merasa nyaman dengan sejenisnya. Nah, ini yang tidak menimbulkan masalah lain. Artinya tidak masalah ekonomi dan tidak juga masalah lain dan lain sebagainya. Yang lebih banyak lagi kalau kita belajar di sosiologi perilaku menyimpang. Pada umumnya LGBT yang mengalami hal seperti begitu dia akan baik gitu orangnya gitu. Nah, lain lagi kalau yang LGBT yang tujuannya uang, itu pada umumnya menimbulkan masalah kejahatan gitu loh. Misalnya dia tujuannya untuk mendapatkan uang, maka dia bisa membunuh, dia bisa merampok dan lain sebagainya. Gitu. Nah, karena kejahatan yang dilakukan oleh LGBT karena masalah tadi, masalah ekonomi, dia akan lebih keras atau lebih kejam daripada itu sendiri, gitu loh. Jadi misalnya kalau misalnya mohon maaf ya, laki-laki yang berubah jadi perempuan,
Maka ketika dia melihat lawan temennya sejenisnya itu punya pacar perempuan, maka dia akan lebih galak lagi dan dia lebih kejam lagi daripada dia seorang laki-laki. Padahal dia di situ memposisikan dirinya sebagai wanita. Jadi kalau pertanyaannya Aurelia, apakah misoginis dan genofobia bisa menjadi LGBT? Bisa, tetapi umumnya tidak didasarkan pada masalah ekonomi. Sehingga kemungkinan untuk melakukan kejahatan tidak terlalu besar. Gitu ya. Kalau kita katakan, Bu, tapi apakah tidak mungkin dia melakukan kejahatan? Kemungkinan itu selalu ada. Ya, kemungkinan selalu ada. Tetapi kuantitasnya, gitu loh, kuantitasnya untuk melakukan kejahatan itu lebih sedikit dibanding yang LGBT karena uang. Oke, Aurelia, mudah-mudahan bisa terjawab. Yang lainnya ada lagi? Terima kasih, Bu. Nanti setelah itu kalian cari-cari bacaan ya tentang misoginis dan genofobia juga untuk bisa menambah pengetahuan. Carilah di buku-buku. Oke, sayang. Yuk, silakan. Ada lagi yang lain? Udah Ibu catat nih yang aktif. Nah, nanti hari apa kalian silakan rembukan untuk ini ya, beli bukunya dulu ya. Beli bukunya, setelah itu kalian tentukan materinya sesuai dengan kelompoknya masing-masing tadi, yang sesuai dibagi dengan RPS itu, ya. Nah, gitu. Kalau sekarang Ibu yang mau kasih materi dulu karena belum ada bukunya. Kalau kalian beli bukunya mungkin hari Sabtu atau hari Jumat gitu ya, udah ada bukunya barangkali gitu. Karena kalau Ibu bilang, Pak, tolong anterin bukunya, diantar sama mereka gitu. Nah, gitu ya. Tapi memang sosiologi gender ini penting gitu kamu pelajari. Karena nanti sebagai seorang guru, kalian juga harus memahami bagaimana keadaan anak. Nah, itu tadi yang kata Ibu, ya mungkin dia mengalami masalah kejiwaannya gitu, sehingga dia nggak akur sama temennya gitu loh. Nah, itu sebagai seorang guru kamu harus tahu. Walaupun kita bukan psikologi, tapi bukan juga guru BP gitu ya. Tapi kita paling tidak secara sosiolog kita mesti tahu gitu loh. Kenapa anak ini sebenarnya? Nggak langsung kita marah-marahin. Kamu bandel ya? Anak itu sebenarnya tidak salah. Ibu ingat dengar Ibu. Anak tidak salah. Yang salah siapa? Orang tuanya. Ya sekali lagi, kamu tidak boleh menyalahkan siswa. Yang salah itu orang tuanya ngedidik dia salah. Maka anak itu jadi salah. Coba kalau ngedidik ya benar. Ya benar. Nih mamahnya misalnya. Ada tuh contoh ikan tuh. Makan es krim. Mamanya main comot gitu kan. Langsung dikasih ke orang lain. Itu contoh tidak benar itu. Apa-apaan begitu. Maka dia anak akan mengatakan, oh kalau ngambil barang orang lain untuk orang lain, maka itu benar. Emang bisa begitu? Nah, itu perbuatan salah. Jadi di depan anak itu harus benar-benar banget kita terus jadi yang terbaik bagi anak gitu loh. Walaupun cuma kata-kata doang, kamu kenapa jatuh? Begitu aja nangis. Anak laki nangis. Itu kata-kata yang salah gitu loh. Gak boleh tuh kan ngomong begitu tuh. Jadi kalau anak itu nangis, anak itu tidak nangis, kita katakan, mana yang sakit sayang? Tadi loncat ya. Nah, berarti kamu loncatnya belum benar. Nih, loncat yang benar seperti begini. Cobain. Nih, coba. Itu kan? Oh iya, mah. Nah, jadi kita nggak pernah menyalahkan orang, nggak pernah menyalahkan diri dia gitu loh. Nah, ayo kita loncat lagi. Tadi salah, kamu teknik salah. Loncatnya yang salah, sayang. Ayo sekarang, mama ajarin nih. Nah, begitu. Jadi anak itu ngerti. Kalau misalnya kamu jatuh, kenapa sayang batunya salah? Mama pukuli batunya. Mama pukuli tiangnya. Nah, itu namanya bodoh itu jadi orang tua. Ya. Nah, jadi jangan begitu, jangan bikin pola asuh kayak gitu. Gitu, ya. Baik, silakan ada lagi yang ingin tanya? Tadi Aurel dan Wardah. Ayo, nggak apa-apa. Kalau sekarang kan boleh tanya-tanyaan sama buciknya. Iya, Bu. Yuk, silakan. Izin bertanya. Jadi Kalau tadi ketemu Ibu mahasiswa kan, bucik sehat. jadi tadi Ya, saya Ibu siapa ini? sempat, Ayu. iya Bu, Ayu ya. iya Bu Ayu. Jadi Halo. tadi Ibu, iya Ya, halo. Ayu. Ibu catat dulu, kamu jangan langsung ngomong. Ibu catat dulu. Ya, silakan. Ya. Ya. Tadi Ibu sempat Ya, yuk. menyinggung kalau ginofobia itu kan Halo. laki-laki. Ayo, Bu. Iya, halo Bu. Jadi Ibu tuh Ya. tadi sempat Ya, Ibu menyinggung dengar. kalau ginofobia itu dia takut kan sama perempuan dan bukan gitu Ya. kan Bu sama perempuan. Nah, apakah ginofobia itu
dia termasuk aseksual gitu, Bu? Tidak memiliki ketertarikan secara seksual kepada lawan jenisnya? Oh gitu. Apakah ginofobia itu nggak tertarik sama lawan jenisnya? Bukan begitu. Dia tertarik sama lawan jenisnya. Tapi, nah ini yang jadi masalah. Dia tertarik sama wanita. Tetapi dia takut sama wanita. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi hal yang seperti gini? Untuk orang yang mengalami ginofobia. Nah, apapun fobia itu, kita tidak boleh menghindar. Misalnya fobia karet, ya kan ada orang yang takut sama karet kan, takut sama karet. Nah, dia harus didekati ke karet itu. Jadi dipaksa untuk bisa pegang karet. Dulu Bucik paling takut sama rambutan. Bener, lagi kecil, Buci takut sama rambutan. Bener. Karena apa? Megang rambutannya itu, waduh, mengerikan gitu. Kayak sesuatu banget gitu. Jadi gue takut gitu. Jadi kalau melihat rambutan, dia melihatnya gitu ya. Jadi kalau mau pengen makan rambutan, tapi terjadi mamanya ibu kupasin, terus udah dikeluar dari bijinya, terus buahnya itu sudah diiris gitu loh. Nah, Buci 3 sendok. Itu makan rambutan. Tapi dilihat kulit rambutan, gua takutnya minta ampun. Tetapi terus mama pelan-pelan berusaha mengajari, berusaha mengatakan bahwa rambutan itu nggak apa-apa. Ini loh, dia begini, coba kamu pegang, mula-mulanya mau sampai ngejerit-jerit gitu ya, suruh megang gitu. Lama-lama bisa. Apa ya? Nah, karena sih emang takut sama kecoa Kamu jangan gangguin Buci, kamu kecoa lo ya. Buci takut sama kecoa gitu lah. Nah, anak ibu juga gitu, dan dokter. Kalau ada, waduh dia bisa jembretan, lompat gitu dia. Kayak dulu lagi demo praktek ya. Terus ternyata temennya tahu kalau dia takut sama kecoa, jadi jenazahnya itu di dalam kulkas dimasukin kecoa duluan. Jadi begitu mayat itu gitu kan, mayat gitu kan ya. Nah gitu kan, mayatnya bangun lagi gitu kan. Dijailin temennya kayak gitu. Ibu juga takut.
Halo, Alivia. Ayu Fitri. Halo. Halo. Dengar Iya nggak Bu, ya? masuk Bu, masuk. Sylvia, dengar suara Ibu? Terdengar Bu, terdengar. Halo. Masuk. Iya, soalnya ibunya sini putus-putus terus. Oh ya. Oke, oke, oke. Nah, jadi mendekati wanita dan dihilangkan sedikit demi sedikit tentang rasa takutnya terhadap wanita tadi. Ya, jadi bisa disembuhkan. Oke, yang berikutnya ada lagi yang ingin tanya. Dia udah kuliah. Satu lagi mau tanya. Silakan yang mau tanya. Oke, silakan. Siapa yang mau tanya? Ada. Baik, kalau nggak ada yang tanya, Ibu akhiri ya. Sampai sini dulu. Oke, selamat siang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.